tren ini nih. Kita akan rutin. Oh iya, siap. Karena gini, kenapa nanti kita kayaknya emang harus ketemu langsung juga sama Kang Abu ya. Kita ngerasa bahwa hidup di kota besar, atau mungkin jangan kota besar lah, karena banyak juga yang nonton kita mungkin di secondary city gitu ya. Hidup itu memang harus selalu diisi tangkinya, ya kan? Karena mau di kota besar, di kota kecil, di kota pinggiran, masalah hidup itu kan nggak selesai-selesai ya. Karena kan Kang Abu udah pernah bilang juga bahwa memang hidup itu penuh dengan topiknya baru. Topinya motif singa. Motif macan. Ini tema Met Gala topinya. Oh, Met Leopard, Gala, iya tiba-tiba. bener-bener. Biasa kita topi cowboy, sekarang dia bucket hat. Iya bener. Karena efek Met Gala kayaknya bener. Met Gala jadi leopard. Nah, balik lagi gitu bahwa hidup itu memang sebenarnya kan apa bahasanya, hidup itu adalah kesulitan, Struggling. struggling. Iya kan? Iya. Waktu itu Kang Abu pernah bilang kalau nggak salah di episode pertama kita ngobrol bareng gitu. Jadi makanya kita tuh harus selalu recharge, kita harus ketemu dengan orang-orang yang bisa mengisi tangki kehidupan kita. Betul, Nah. betul. Struggling yang pengen kita bahas in particular pagi hari ini adalah loneliness, Kang Abu. Iya, iya, iya. Penderitaan itu bahasanya. Yes. Hidup adalah penderitaan. Kalau menurut Nah ini Met Gala juga nih. Tolong ada yang belangkon dong. Gue gak mau pakai topi bucket hat itu please. Belangkon. gue berasa kayak lu, Kang Abu suka lihat nggak sih yang rukiah online itu lagi Rukiah online lah. lagi sibuk rukiah, tiba-tiba dikirimin stiker, gue please stop it, gue tuh gak pakai. Aduh. Oke. Loneliness gitu. Apa sih Kang Abu yang bisa kita lakukan saat kita merasa kesepian? Ya, mungkin gini ya, kalau kita bicara dalam konteks loneliness ya. Yang belangkon kayaknya belum ada deh dari TikToknya. Oke, yuk. Ya. Gini, kan kalau kita ngomongin alone sama lonely itu dua hal yang berbeda gitu. Karena at some point solitude itu penting banget loh, menyendiri itu penting banget. Karena dalam menyendiri kita lagi melepaskan semua apapun konteks kecuali hanya aku dan diriku yang sejati gitu. Karena gini, orang yang tidak mengenal diri, dia akan sulit percaya diri pasti. Dan dia akan pasti tidak tahu diri. Dan kalau udah nggak kenal diri, tidak percaya diri, tidak tahu diri, dia cenderung menjual diri nanti akhirnya. Ini bahaya nih yang terakhir nih. Quote and quote ya, menjual diri itu apa? Ya itu tadi, mau dia jadi korupsi, mau dia jadi membenci, mau dia jadi orang yang loneliness, itu kan sebetulnya dia lagi menjual diri. Kalau sekarang pakai bahasa yang sekarang lagi tren itu disebut alienated soul gitu. Dimana diri yang nggak betah di rumahnya sendiri gitu. Ya. Itu yang menarik gitu. Nah, artinya kalau kita bicara tentang loneliness itu ada sesuatu yang aku tidak mengenali siapa diriku yang sejati kalau pakai bahasa perspektif ini, karena dia selalu mencari, menggapai, meraih, itu kayak gelas yang di bawahnya tuh kosong, jadi dia mau diisi apapun tuh nggak pernah puas gitu. Karena dia selalu mencari maknanya tuh keluar terus. Tapi at some point, tahapan ini tuh dilalui sama semua orang sih gitu. Karena kita perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala gitu. Kita perlu loneliness dulu untuk sadar bahwa oh ternyata aku tuh nggak pernah ya kalau mau ambil dari ranah teologis ya, kalau kita ngomongin teologis dikit aja bahwa saya rasa dalam semua agama tuh selalu berbicara dalam konteks di mana aku lebih dekat daripada urat lehermu gitu. Mungkin kalau dari teman-teman Christianity, aku dan Bapa adalah satu gitu, nggak pernah terpisah, dalam artian konteksnya bahwa loneliness itu salah satu hal yang ketika dia tidak mengenali dirinya sejati dan dia selalu mencari sesuatu di luar gitu. Jadi mungkin openingnya di situ dulu sih, Kak Dev sama Menarik ya. Kak Iwet. Ini menarik banget loh. Jadi Kang Abu tuh selalu kalau membahas sebuah topik dibahas dari definisinya dulu ya. Ya, Karena definisi itu akan menjadi dasar dari obrolan kita. Dan gue suka banget bahwa sendiri itu penting. penting. Tapi merasa kemudian jadi kesepian, itu adalah faktor yang ternyata karena tidak mengenal diri. Betul.
Dan Wow. faktanya sedikit gini. Stres lebih baik daripada kesepian karena kesepian jauh lebih membunuh daripada stres. Iya, that's so Faktanya true. begitu. Makanya mungkin kayaknya banyak orang strategi marketing tuh tahu ya bahwa kesepian itu jauh lebih membunuh. Makanya entertainment itu tuh gembar-gembornya gitu kan, bisa menemani lo saat lo sedang butuh teman, ya kan? Karena Betul. kesepian itu paling susah untuk diterima. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara entertainment, teman apa, itu semua penghiburan sebetulnya, bukan penghidupan. Kita merasa terhibur sesaat, tapi pas pulang loneliness lagi gitu. Oke. Kita terhibur sesaat, pulang loneliness lagi gitu. Nah, artinya apapun proses pembelajaran kita, pada dasarnya sebetulnya adalah kan salah satu ciri orang yang sudah matang secara spirituality gitu ya, matang secara dewasa. Dia sadar bahwa dia nggak perlu validasi di luar dan dia cukup hanya dirinya dan dirinya sendiri gitu. Tapi bukan berarti selfish ya, tetapi itu yang disebut dengan yang namanya self love gitu. Nah, jadi saya rasa kalau kita ngomongin dalam konteks yang namanya loneliness, itu start dari knowing self. Gitu, Kak Iwan. Gimana Kak Iwan? Dengan tadi Dave bilang bahwa itu sebabnya kenapa dunia entertainment itu menjadi sebuah komoditas, Ya. ya. Karena apa namanya, banyak orang yang butuh untuk mendapatkan penghiburan. Betul. Saya mengutip lagi kalimatnya Kang Abu. Cuma yang jadi menggelitik adalah ternyata ada banyak sekali orang yang kesepian di dunia ini ya. Tuh. Yes. Karena kalau kita lihat dari dunia industri hiburan itu kan segitu gedenya. Tuh. Artinya banyak sekali orang yang nggak kenal sama dirinya. Ya. Betul banget Kak Iwan. Dan kalau ngomongin nggak kenal sama dirinya mungkin ya majority ya. Tapi itu adalah game of life mau nggak mau gitu. Oke. Nah, saya balik dulu ke tadi Kak Iwet bilang tentang definitif. Kita tuh paling asik membahas sesuatu tuh dari sesuatu yang simplex dulu. Contoh, satu buku itu terdiri dari ratusan halaman misalnya. Tapi satu halaman itu terdiri dari beberapa paragraf. Tapi satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat hanya dalam konteks beberapa huruf. Jadi sebetulnya satu buku itu cuma diulang-ulang 26 huruf. Kalau kita menguasai 26 hurufnya, beres itu sebuku raya gitu kira-kira. Oke. Gampangannya di situ gitu Kak Iwet. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita mau ngomongin apa? Loneliness lah, kita mau bicara tentang apa? Misalnya stress, depression, anxiety. Simplexnya adalah knowing yourself gitu. Dan perjalanan hidup ini adalah perjalanan untuk terus mengenal, oh iya ya, aku ini siapa. Karena gini, dalam perspektif psikologi misalkan ya, kita tuh menurut Gustav Jung itu kita tuh punya persona namanya topeng. Jangan lupa, begitu kita lahir, ayah kita jadi topeng kita, ibu kita jadi topeng kita, teman kita jadi topeng kita. Kita mengabsorb semua orang menjadi topeng-topeng kita. Maka siapapun yang kita idol, kita akan cenderung seperti dia. Sekaligus siapapun yang kita benci, kita akan cenderung seperti dia juga gitu. Makanya at some point, kita akan kebingungan. Aku yang sejati yang mana ya, kok aku pakai topeng idol aku, kok aku pakai topeng orang yang aku benci, kok aku pakai topeng teman aku, dan seterusnya gitu. Nah, perjalanan hidup adalah perjalanan melepaskan semua topeng untuk meninggalkan dirimu yang asli gitu. Itu sih poinnya. Berarti kalau kita juga we can take it as a good sign, berarti ya. Kalau ada Yes. geng duet yang merasa kok gue merasa kesepian, take it as a good sign sebagai sebuah ajakan untuk mengenali diri lu sendiri. Karena loneliness and being alone is different. Loneliness mungkin adalah sebuah undangan untuk kita balik ke dalam untuk mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu sehat, dalam hidup perlu untuk mengenali diri kita siapa. Gitu ya Kang Abu? Betul banget. Gue mau ngucapin dulu selamat pagi untuk Melanie Ricardo yang sudah hadir. Sekejap ya Mel, gue siaran dulu, habis ini kita sarapan bareng. Anyway, Kang, gue justru suka sekali tadi, oke ya, kita paham gitu bahwa ternyata loneliness itu muncul karena kita tidak mengenal diri sendiri. Tuh. Tapi gue kegelitik juga sama tadi masalah definitif. Karena definisi itu menurut gue adalah dasar dari kita memahami suatu masalah.
Yep. Jadi ketika kita merasakan ada satu masalah, bukan hanya loneliness, tapi masalah lain juga, cari definisinya dulu. Ibaratnya tadi, aksara tuh cuma 26. Yes. Kalau kita udah tahu 26 itu, ketika dia dirangkai menjadi kata, menjadi kalimat, maka kita sudah menguasai itu. Kita jadi bisa baca buku. Sehingga kemudian dari baca buku itu kita bisa jadi paham tentang berbagai macam hal. Nah, artinya dalam hidup kan juga gitu ya. Kita perlu tahu dulu nih, si aksara 26 ini yang untuk kita kuasai supaya kita bisa membaca kata, merangkai kalimat, dan paham. Nah, apakah si 26 huruf atau aksara ini adalah mengenal diri tadi? Ya. Ya. Ya, Jadi mengenal diri itu A-nya gitu, Kak Iwet. Gitu. B-nya nanti self awareness, C-nya nanti self love, D-nya nanti mind and perspective, E-nya nanti paradigm, F itu sampai 26 tuh itu semua intinya adalah inti dari semua konteks hidup gitu. Berarti gini, kalau kita mau bertanya bagaimana cara mengatasi loneliness, dan pelajaran pertama adalah mari kita calistung nih ibarat kata ya, baca tulis hitung huruf A dulu, yaitu mengenal diri. Nah, tadi udah banyak yang nanya, gimana caranya mengenal diri sendiri? Oke. Jadi gini ya, kalau kita mau bicara dalam konteks mengenal diri gitu. Ke titik pengenalan diri, itu setiap orang punya jatuh temponya masing-masing. Betul. Nggak bisa dipaksain. Betul. Nggak bisa dipaksain. Ya. Jadi kalau tadi bicara ya, mau itu stres, depresi, anxiety, please do, sadarilah bahwa setiap apapun yang datang ke kita itu message. Pesan gitu. Jadi urusan baik atau buruk itu tergantung kita melihat. Ingat satu rumus bahwa di luar diri kita semuanya netral. Nggak baik, nggak buruk. Karena yang membuat itu tidak netral adalah perspektif kita gitu. Pertanyaan, begitu loneliness datang, aduh aku loneliness, dibikin jadi negatif, maka loneliness akan negatif. Tapi at some point ketika loneliness datang, oke, this is sign. Berarti kalau loneliness ini datang, ada sesuatu mekanisme di dalam diriku yang sekarang aku perlu menerima, yang aku perlu belajar, ada apa nih pembelajaran berikutnya dari loneliness ini gitu. Makanya kalau kita bicara masalah, problem itu 10%, 90% how we respond kepada problem kan. Responnya itu yang penting sebetulnya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mau belajar untuk menerima dan bagaimana untuk belajar mengenal diri? Simple. Kita penting belajar mekanisme dulu nih. Kenal dulu, oh diriku tuh ternyata aku setidaknya tahu bahwa aku punya tubuh fisik. Setidaknya tahu kalau tubuh fisik ini hanyalah tools untuk memproyeksikan sesuatu dari softwarenya, namanya soul gitu misalnya. Oh tahu ternyata soul itu punya partikel, pikiran, perasaan, emosi misalnya. Oh ngerti bahwa ternyata tubuh fisik memengaruhi emosi, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi keputusan, keputusan memengaruhi hidup gitu. Nah ini kan long way gitu kira-kira. Nah bagi orang-orang yang nggak mau belajar, bagi orang-orang yang nggak mau menyelami, itu akan kepaksa untuk belajar ini. Tetapi saat orang ketekan, kepepet, the power of kepepet dalam loneliness, dia akan berusaha untuk belajar tentang dirinya sendiri gitu. Gitu. Yang kemarin lu bilang, Dave, Ya. di zaman susah seperti sekarang ini orang akhirnya searching. Yes. Searching dan itu akhirnya dia akan jadi jendela untuk menemukan dirinya. Betul. Ya, Makanya kalau nggak ada pandemi nih, cerita-cerita kayak gini mungkin akan terjadi sekitar 10-15 tahun yang akan datang, mungkin lah ya. ya. Karena dengan adanya pandemi, dalam tanda petik semesta memaksa kita untuk diam ke rumah. Kan diam itu untuk mengalami solitude, untuk menyadari juga loneliness dan seterusnya kan. Kita dipaksa loh dalam tanda petik. Yang mungkin kita terlalu sibuk dengan social life kita. Bangun tidur aja yang dipikirin orang lain, yang dilihat berita yang lain. Pertanyaannya, kapan kita punya waktu untuk menyapa diri gitu? Oke. Itu sih. Dikit aja. Itu makanya kemudian kalau di Nasrani Tuhan menciptakan hari Sabat ya. Betul. Sabbatical leave itu penting banget. Gitu. Dimana ada satu hari yang kamu tidak mengapa-ngapa dalam konteks dimana kamu punya waktu untuk dirimu, kamu punya waktu untuk Tuhan gitu. Nah dalam tradisi Islam sabbatical leave itu dibagi 5 kali sehari gitu, Om Kak Iwet.
Hmm. Si 5 kali sehari itu kan sebetulnya sahabat untuk disconnecting dari outer world gitu. Dan semua tradisi itu semuanya punya untuk melakukan sabat sebetulnya. Dan sebenarnya udah ada itu ya, fondasi-fondasi itu ya, Udah fungsinya tuh ada. itu. Oke, oke. Ada. Karena semua tradisi agama itu salah satunya adalah mengajarkan kita untuk disconnecting kepada sesuatu yang selain diri kita gitu. Apapun itu caranya. Puasa, umroh, haji, ke gereja, ke pura, nyepi kalau di Hindu, Buddha. Itu kan semuanya sebetulnya sabbatical leave gitu. Meditasi. Meditasi. Makanya kalau hari libur disebut holiday, hari yang suci gitu. Kamu menyucikan diri gitu loh. Oke. Karena itu semua sebetulnya adalah sebuah ajakan quote unquote mandatory gitu ya bagi kita untuk menyendiri. That's it. Oke. That's it. Jadi kalau ada yang kemudian bilang, aku merasa lonely, kesepian, artinya adalah sebenarnya itu colekan ya untuk kenapa gue kesepian ya? Tuh. Oke. What is wrong? Apa yang salah nih? Oke. Gue diem dulu sebentar deh gitu ya. Pertanyaannya gini, kalau ada yang buat mereka yang gini nggak terlalu mau atau nyaman gitu kan tadi berdoa, sabat, nyepi apa-apa gitu. Kalau ada yang gini, aku nggak nyaman dengan itu semua. Aku nggak pengen berdoa, aku nggak pengen ke gereja, aku nggak pengen ini, nggak pengen itu. Tapi aku pengen mengenali diriku sendiri. Aku pengen mengambil waktu sendiri. Apa kegiatan yang mungkin penggantinya gitu yang bisa mereka lakukan? Terus gue sendirian ngapain dong, Nek? Ya. Satu, Kak Dev. Jangan lupa dalam hidup itu nggak ada yang harus dan tidak ada yang mengharuskan. That's your own choice. My life is my making. Selalu itu gitu rumusnya. Hidupku tuh ya mau dalam konteks mau tuh itu adalah pilihan saya gitu. Sehingga ya sorry ya, banyak orang yang masuk ke ranah-ranah teologis dengan berdoa apa, mereka tuh rata-rata nggak ngerti juga isi doanya apa sih gitu. Nggak tahu juga harus melakukan ini kenapa, karena dilakukan hanya dalam bentuk pengguguran kewajiban. Makanya sorry to say, dan ini adalah fakta, banyak orang yang rajin sholat juga stres dan depresi gitu. Karena kenapa? Justru bahkan melakukan ritualnya penuh dengan fearness gitu. Itu cuman pindah dari loneliness ke kamar fearness ke loneliness lagi, nggak menyelesaikan sebetulnya dalam tanda petik gitu. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks sekarang, let's say untuk doa, untuk teologi, kayaknya nggak oke deh. Simply bahwa sekarang tuh sangat mudah untuk mencari source of information gitu. Jawabannya adalah knowledge, nggak ada lagi. Saat kita kekurangan knowledge, pasti kita kekurangan menu untuk kita memilih apapun yang kita mau pilih gitu. Oke. Kang Abu, mari kita gali lagi soal mengenal diri sendiri. Ya. Tadi kan Kang Abu bilang bahwa jatuh tempo ya, apa tadi istilahnya? Jatuh tempo, betul. Jatuh temponya tuh beda-beda setiap orang. Betul. Ya. Kita ambil contoh kasusnya Kang Abu, karena ini menurut aku juga penasaran. Kang Abu kan dulu dikenal sebagai seorang pesulap. Betul. Ya, pesulap, lalu kemudian sekarang kita justru mengenal Kang Abu sebagai orang yang bisa membuat hati kita adem. Ya, kalau mungkin dulu sulapnya pakai tangan, mungkin sekarang pakai sulap pikiran dan sulap mulut gitu ya. Pertanyaannya gini Kang Abu, apa titik baliknya waktu itu yang sampai bikin Kang Abu terus berubah? Oke. Good Oke. question. Terima kasih. Thank you. Ini I know. menarik. Thank you, ini menarik. Mungkin kalau dalam penelitian itu ada yang disebut yang namanya toxic sukses. Orang yang kecanduan sukses. Dan ternyata 90% orang yang di puncak kesuksesan hidup ini, hidupnya tuh nggak bahagia. Jadi kalau sekarang kita pengen ngeliat atau pengen menuju ke titik puncak gunung sukses di sini, ternyata orang-orang di sini 90% itu tidak bahagia gitu. Dan itu terjadi pada saya. Saat di usia-usia muda, masuk TV, terkenal, duit banyak, semua ada, nyampe puncak, ternyata mengalami yang namanya tidak konten gitu. Nggak punya temen, lihat kanan kiri nggak ada yang nyambung, dan semakin ada di puncak itu, semakin merasa hidup tuh emang cuman gini aja ya gitu. Jadi begitu justru semua orang pengen kayak saya pada saat itu, saya pengen ngasih tahu juga bahwa at the end, kalau kita tidak memiliki esensial, kamu mau seterkenal apapun, mau sekaya apapun, kamu nggak akan menemukan jawaban yang kamu cari dalam hidup gitu. Dan ini saya bicara dalam konteks subjektif pengalaman gitu. Ya. Nah,
Yang lucu semua orang pengen kayak gitu, saya udah di puncak, ternyata that's not life gitu loh. Itu ternyata nggak gitu. Nah, begitu nyampe puncak, Kak Dev, Kak Yuet, itu saya ngalamin depresi, stres. Kebayang nggak ya, kita tahu lah ya di dunia entertain, saya tuh bisa pagi flight ke Bali, shooting, makan siang udah di Surabaya lagi, malam udah live lagi di RCTI gitu. Dan itu over and over and over gitu. Which is, saya menghidupi hidup seperti robot gitu. Kalau Daniel Kahneman itu bilang ada sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu adalah 95% autopilot, yang 5% itu adalah kesadaran. Jadi hampir beberapa tahun itu, puluh kali ya, tahun itu, ya cuma jadi robot gitu. Gak bisa menikmati hidup. Over and over. Cuman push play button, udah. Dan setelah selesai, hai, semuanya terlihat fake gitu. Ketemu circle ini ketawa sih, tapi nggak dapat intimacy gitu. Ketemu orang ini kayak menyambut dengan baik, tapi juga nggak dapat sesuatu hal yang warm gitu. Nah artinya di titik itu saya mulai nanya, ini sebenarnya tujuan hidup apa sih gitu? Udah kok ini semua, kayaknya karir oke, duit ada, fine semuanya gitu. Tapi kenapa ya ada sesuatu yang gimana ya nggak konten gitu? Nah titik itu sih. Kak Dev sama Kak Iwet. Ada kejadiannya nggak, Kang Abu? Kejadian gimana? Kejadian tuh kayak apakah ada kayak some big major event Oh iya. yang membuat Kang Abu jadi kayaknya gue harus pivot deh nih gitu. Big major eventnya tuh udah di setiap kan live show itu tuh udah makanan sehari-hari. Udah kayak kayak zombie gitu. Cuman hanya push cetek, datang ke tempat live, bla bla, pulang, gitu lagi, udah. Jadi memang nggak ada konten gitu di dalam dirinya gitu. Jadi setiap syuting, setiap live, setiap show, setiap apa, udah yang jengah gitu. Kebayang nggak? Udah nggak tertarik lagi sama nominal, udah nggak tertarik lagi sama panggung. Which is itu cuman ngabisin kontrak aja gitu. Nah, yang penting kontraknya beres, pulang, selesai. Berarti kan once sudah tidak ada interest dalam melakukan sesuatu, saya udah nggak hidup di situ gitu. Mati rasa mungkin ya. Mati rasa gitu. Dan ya sorry itu saya orang yang mati rasa tuh kan udah beneran mati sebetulnya. Ya, true. Gitu. Tadi ada satu kalimatnya Kang Abu yang menurut aku juga on a superficial level gitu ya, yang membuat banyak dari semakin mempertajam rasa loneliness kita di kehidupan sekarang. Banyak ketemu orang tapi tidak mendapatkan intimasinya, tidak mendapatkan kehangatannya. Itu kan kita banget ya sekarang ya Kang Abu. Teman kita makin banyak, interaksi kita makin banyak, tapi sedikit yang kita dapatkan intimasi dan kehangatan. Karena semuanya on a superficial level. Kirim-kiriman reels, kirim-kiriman komen gitu. Iya kan? Nggak ada tuh yang beneran asli kita tuh dapat intimasinya. Sementara what we feed on as a soul is the intimacy of the interaction ya Kang Abu. Bener nggak? Bener banget. Bener banget. Dan yang menarik di saat itu, saya tidak punya good relationship sama orang-orang terdekat akhirnya. Okay. Saking jauh gitu. Bahkan penelitian terlama dari Harvard bahwa happiness itu terjadi ketika kita make a good relationship sama orang-orang terdekat kita. That's it, udah nggak ada lagi. Makanya kalau kita bicara, sorry ya, mungkin kenalan banyak tapi teman nggak banyak, Kak Dev. Kenalan itu bisa ratusan ribuan tapi temen itu selalu small circle sih. Dan less circle better gitu. Karena ya memang kita secara manusia ya, kalau kita ngomong dalam peradaban evolusi, manusia itu memang tidak didesain untuk bisa bekerja sama dalam jumlah yang banyak sih. Nggak bisa. Yes, true. I read somewhere bahwa sebetulnya core interaction kita tuh cuma perlu 1 sampai 3. That's it. Kang Abu, balik lagi, ini soalnya nyambung ke pertanyaan teman-teman soal bagaimana caranya mengenal diri sendiri. Karena itu kayaknya pertanyaan dasar yang jutaan orang ingin tahu. Iya. Dan susah sekali untuk bisa menjawabnya. Mungkin harus belajar dari pengalaman walaupun tidak bisa disamakan ya pengalaman setiap orang gitu kan. Menyambung cerita tadi, ketika Kang Abu sudah merasakan bahwa wah ini udah autopilot nih, gue udah nggak merasakan sparks lagi di pekerjaan, uang udah bukan jadi sebuah tujuan, fame udah bukan jadi sebuah sparks yang bisa membuat kita semangat setiap pagi. Apa yang pertama kali Kang Abu lakukan ketika merasakan itu?
Dan Ya, dan langsung ngapain waktu itu? ya. Ini prosesnya 14 tahun, Kak Iwet. Edan, It's not easy. 14 tahun. Iya. Karena nggak langsung. Jadi sorry ya Kak Iwet, Kak Dev, kalau ngelihat orang misalnya bicara dengan wise apa, itu nggak mungkin enggak. Itu di dalamnya penuh dengan kesakitan, penderitaan, suffering. Wah, udah deh, gitu. Karena hidup ini permasalahannya adalah kita mau merubah luka menjadi wisdom atau tidak gitu. Sementara kita banyak luka nih. Kita tinggal switching dari semua luka-luka yang kita punya, turn into the wisdom. Itu poin pentingnya. Nah, yang pertama, yang pernah kita bahas juga, manusia tidak pernah berubah karena idenya, tapi berubah karena ketidaknyamanan. Pertanyaan, gimana caranya kita mau berubah kalau kita tidak jujur sama perasaan? Jadi nomor satu, please, jujurlah sama apa yang kamu rasakan saat ini. Dah, jangan dibohong-bohongin deh. Saat kamu nggak nyaman, admit it. Saat kamu nggak oke, admit it. That's it. Gitu. Nggak usah pretending. Ya sorry ya, ini kebanyakan konteks di mana let's say motivator gitu ya. Pokoknya semua baik, pokoknya apa. Itu kadang-kadang over motivate juga, itu will kill you gitu. Ya, quote and quote gitu. Karena sesaat kita termotivasi dengan melepaskan kenyataan, kita akan melepaskan realitas. Jadi pura-pura. Salah satunya saya tuh nggak setuju dengan kata-kata positive thinking gitu. Karena positive thinking leads to positive toxic positivity gitu. Di semuanya dipositifin gitu misalnya. Kayaknya nggak gitu deh. Tapi yang paling terpenting adalah it's okay to not be okay. Jujurlah sama perasaanmu saat ini. Apa sih yang lagi beneran kamu rasain? Dan sorry to say ya, untuk mengalami itu aja banyak orang yang kesulitan karena sakingnya udah nggak, jarang banget komunikasi sama dirinya gitu. Dia nggak punya waktu, nggak punya sahabat tadi sama dirinya, karena dia terlalu sibuk dengan schedule, keinginan, kemauan, mencari, menggapai target, sampai dia lupa bahwa yang nggak pernah meninggalkan diri kita tuh ya diri sendiri gitu. Jadi nomor satu, coba rasain deh, kamu tuh saat ini tuh lagi ngerasain apa sih gitu. Dan once kita mengiyahkan itu, once kita mengadmit itu akan terurai pelan-pelan tuh. Akan tahu gitu. Ya let's say yang udah selama ini misalnya gitu, selalu menutup-nutupi nggak enak lah, apalah, si people pleaser itu tuh. Ternyata selama ini aku udah nggak nyaman kerja di sini. Aku mungkin pengen cerita ulang tentang ada temen ya, Kak Dev sama Kak Iwet. Dia tuh curhat sama saya, Bu, lingkungan kerja gua toksik banget deh. Ya udah. Terus gimana? Lu maunya gimana? Ya nggak ngerti kenapa udah. 6 bulan berikutnya curhatnya sama, tapi dia nggak resign gitu. Aneh banget ya. Ya kamu tuh komplain di tempat yang sama, di pemikiran yang sama, tapi nggak mau resign, gimana sih? Iya ya, kayaknya aku mau berpikir resign deh. Sampai setahun ke depan nggak resign kan aneh banget gitu. Jadi ternyata ada orang juga yang sekarang tuh kecanduan menderita gitu. Candu gitu, karena saking nggak kerasanya. Nah, singkat cerita, si teman saya ini resign dan nggak ketemu 2 tahun, dan selama 2 tahun dia ganti 4 kantor. Dan akhirnya ketemu dengan Hai, Bu, gue udah ganti 4 kantor, semua kantor gua toksik. Tapi ternyata yang baru gua sadari, ternyata bukan kantornya yang toksik, guanya yang toksik. Makanya gua nggak diterima di mana-mana. Gitu loh. Akhirnya di kantor yang terakhirnya dia menyadari bahwa I have to change. Karena saat kita tidak menyadari yang di dalam, kita akan tertutup sama yang di luar gitu. Akhirnya dia pindah, switching, belajar, dan dia nyaman di kantor ini. Nah itu kan perlu proses 5 kantor dulu. Saya perlu proses 13-14 tahun. Dan semuanya adalah proses gitu. Tapi mari kita mulai, jujurlah dengan perasaanmu. I think that good start gitu, Kak Iwet. Wow, itu a very strong and powerful message gitu ya. Karena memang ternyata banyak di antara kita yang suka kecanduan menderita, karena buat kita jadi kayak oh meaningful nih ternyata hidup gue ketika gue menderita, dan kita menghindari mengenali diri kita sendiri dengan tidak jujur dengan apa yang kita rasa ya. Karena nggak banyak loh Wet orang yang bisa jujur gitu. Kayak waktu gue tanya sama teman gue, gue merasa kesepian, gue bilang gini, lu hebat deh, lu bisa mengenali bahwa yang lu rasa adalah kesepian. Gak semua orang lo bisa, ya kan Kang Abu? Bener banget. Karena banyak orang yang menutupinya, karena kenapa? Apalagi kalau udah mulai belajar kesadaran gitu ya. Begitu sesuatu yang nggak oke datang, dia akan gini, I'm okay, good, I'm okay,
Good. Ingat ya, perasaan yang ditolak, dia akan menguat 10 kali lipat, 20 kali lipat, lama-lama meledak gitu. So pilihannya cuma ada 3. Ditolak, dianggap nggak ada, atau diterima dan letting go. Udah cuma ada 3. What you resist persist gitu ya. That's it. Oke. Benar banget. Let's end on that note. Such a strong message. Kang Abu, thank you so much again untuk jawaban yang diberikan. Kalau tadi Cici Denis teman kita di Paris bilang dari pesulap sekarang jadi sulap energi, Abu Marlo. Cici ya. Dan mungkin satu nih buat kita latih tiap hari, gitu ya, untuk membuat hidup sedikit lebih damai, sedikit lebih bahagia, sedikit lebih tidak kesepian. Nomor 1, latihlah diri untuk nggak usah pengen dihargai. Udah, itu yang paling penting. Udah deh. Nggak usah deh mau ngapa-ngapain berharap di like, berharap dipuji, berharap dihargai. Nanti omongannya nggak didengar dikit, bete. Jadi please do, lakukan nomor 1. Udah deh. Nggak usah pengen dihargai. That's it. Itu menarik untuk jadi PR dibahas nanti. Ya. Kenapa orang segitu mencari dihargai oleh orang lain? Ya, karena dia tidak menghargai dirinya sendiri. Ouch! Saya bisa ngasih kartu ini kalau saya punya, betul nggak Kak Iwet? Ya. Wih, dia sulap guys, dia sulap. Oke, kartu. Iya. Karena misalnya kelihatannya hitam, tapi kalau gitu kan, ini kan bisa jadi merah gitu kira-kira. Ya gini. Saya nggak mungkin bisa ngasih kartu ini kalau saya nggak punya. Maka saya hanya bisa memberikan sesuatu yang aku punya. Pertanyaannya, bagaimana aku mau memberikan cinta kalau aku tidak penuh dengan cinta? That's the point. Oh. Itu sih. Jadi makanya kembali ke peliharalah dirimu. Itu nomor 1. Nggak ada lagi. Udah lah. Nggak akan ada yang bareng sama kita seumur hidup sebaik kita dengan diri kita. Selesai. Itu poin. Kalau teman-teman masih haus dengan obrolan ini, pindah ke ruangannya Kang Abu karena Kang Abu akan lanjut live sama Kang Anjrit. Kang Ya. Anjrit. Ya, gue takut dapat violation tiap kali nyebut namanya dia. Itu nama orang ya, itu nama Iya. orang. Nama Ya, orang. Itu nama orang. Nama orang. Gitu. Kang Abu, Yes. terima kasih banyak. Saya terima untuk kasih kali banyak. Ini sampai kita ketemu lagi, gue masih lupa deh. Apakah kita 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, apa sebulan sekali? Nanti kita atur ya, Kang. Pokoknya aku ngikut aja. Nanti, sorry kemarin tuh jadwal syuting belum ada yang match, tapi coming soon kita mudah-mudahan bisa Ya. jumpa. No worries. Thank you so much. Goodbye, Terima kasih. everybody. Terima kasih, sehat-sehat semua. Love you all, bye-bye. Bye.